salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Retno Asriani akan melakukan identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. ASN berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Smart ASN mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa isu manajemen ASN yang terdapat di instansi kantor pusat bandaran otoritas pelabuhan kelas 1 Sorong. Isu yang pertama adalah kekurangan anak buah kapal di kapal patroli KNP 361 dan KNP 379. Deskripsi isunya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuannya, pada kapal patroli kelas 3 yang ada di KSOP kelas 1, seharusnya awak kapal berjumlah 16 orang yang dimana terdiri dari sebagai berikut. Namun kenyataannya di kantor KSOP kelas 1 Sorong hanya terdapat 8 ABK yang ada di KNP 361 dan juga 7 ABK yang ada di KNP 379. Berikut adalah daftar ABK di kapal patroli tersebut. Kekurangan ABK mengakibatkan kinerja kapal patroli menurun, misalnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, penertiban, dan penanggulangan pencemaran laut. Hal ini mengurangi efektivitas kapal dalam menjaga keamanan laut dan pelabuhan. Karena kurangnya tenaga yang kompeten dan terlatih untuk menjalankan tugas secara optimal, hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja atau kegagalan fungsi kapal di lapangan. Selain itu, rentan terhadap aktivitas ilegal seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan pelanggaran batas laut. Hal ini menyebabkan kehilangan ekonomi negara dan keamanan wilayah menjadi berkurang. Pihak yang terdampak terhadap isu tersebut adalah anak buah kapal itu sendiri, anak buah kapal dari kapal lain yang membutuhkan pertolongan dari kapal patroli dan masyarakat setempat. Isu yang kedua adalah minimnya stok air bersih di kantor. Isu kekurangan air bersih di instansi KSOP kelas 1 Sorong dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut beserta dengan pihak-pihak yang terdampak terhadap isu tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah disiplin kerja dan kepatuhan ASN masih rendah. Isu mengenai disiplin kerja sebenarnya juga banyak dialami oleh instansi-instansi lain. Untuk di kantor KSOP kelas 1 Sorong, faktor-faktor mengenai kurang disiplin kerja dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Selanjutnya adalah saya akan mengidentifikasi isu-isu Smart ASN yang ada di kantor KSOP kelas 1 Sorong. Isu yang pertama adalah kurangnya pelatihan yang berbasis TI untuk pegawai. Keterampilan TI yang tidak memadai. Pegawai tidak memiliki pemahaman atau kecakapan yang cukup dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi TI yang relevan dengan pekerjaan mereka. Keterlambatan adaptasi teknologi. Perkembangan TI yang pesat membuat program pelatihan yang lama atau tidak relevan menjadi usang, sehingga pegawai tidak mampu mengikuti perubahan teknologi yang ada. Dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut, penurunan kualitas kerja. Hasil akhir pekerjaan menjadi kurang memuaskan karena keterbatasan keterampilan dalam menggunakan perangkat atau sistem TI. Ketidakpuasan pelanggan. Jika aplikasi TI yang digunakan berkaitan dengan layanan publik atau pelanggan, kualitas layanan yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan. Kesulitan implementasi sistem baru. Pegawai akan kesulitan mengadopsi dan menggunakan sistem atau aplikasi baru yang berbasis TI, menghambat proses transformasi digital. Ketidakmampuan bersaing. Dalam era digital yang semakin kompetitif, perusahaan atau instansi yang tidak membekali pegawainya dengan keterampilan TI yang relevan akan tertinggal dari pesaingnya.
Isu yang kedua adalah permintaan disposisi surat masuk yang masih menggunakan cara manual. Sistem manual menyebabkan ketidakjelasan prosedur, kurangnya data volume surat, dan penyimpanan yang tidak terorganisir, sehingga proses tindak lanjut dan distribusi surat menjadi tidak optimal. Isu yang ketiga adalah tidak adanya jadwal maintenance rutin untuk teknologi informasi. Isu tidak adanya jadwal maintenance rutin ini terjadi karena instansi terlalu fokus pada produksivitas, sehingga perawatan dianggap mengganggu dan sering ditunda atau diabaikan. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya perbaikan yang besar dan downtime tak terencana karena kerusakan parah pada sistem yang seharusnya bisa dihindari dengan pemeliharaan preventif yang rutin dan terjadwal. Demikian isu-isu manajemen ASN dan Smart ASN yang terjadi di kantor KSOP kelas 1 Sorong. Terima kasih.